damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sapaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Senin tanggal 23 Januari tahun 2023, dikatakan, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan di pagi ini melalui penulis Yosua pasal 22 ayat 5, mengikuti perintahnya. Apa yang dimaksud mengikuti perintahnya? Yang dimaksud mengikuti perintahnya, kita harus mendengar firman Tuhan supaya kita dapat mengikuti jalan-jalannya. Pasti yang ditunjuk Tuhan jalan yang aman. Satu-satunya jalan yang aman adalah melalui jalan yang ditunjuk Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah telinga kita selalu mendengar petunjuk Tuhan. Itu yang dikatakan oleh penulis kitab Yesaya dalam pasal 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita mengetahui bahwa umat manusia banyak menderita oleh karena mereka tidak berjalan pada jalan yang telah dipilih Allah untuk mereka jalani. Mereka berjalan dalam bunga api yang mereka sulut sendiri, dan hasilnya yang pasti adalah penderitaan, kegelisahan, dan duka cita yang sebenarnya mereka bisa hindarkan seandainya mereka menyerahkan kehendak mereka kepada Allah dan mengizinkannya untuk mengendalikan jalan-jalan mereka. Allah melihat bahwa kita perlu melawan kehendak dan jalan kita sendiri dan menyerahkan kehendak manusia kita kepadanya. Jalan apapun yang dipilih Allah bagi kita, jalan apapun yang diperintahkannya untuk kita jalani, itulah satu-satunya jalan yang aman. Setiap hari kita harus mempraktikkan roh penyerahan seperti seorang anak dan berdoa agar mata kita boleh mengerti kehendak ilahi, supaya jangan menjadi bingung dalam pemikiran-pemikiran kita. Sebab kehendak kita kelihatannya akan mengendalikan seluruhnya. Dengan mata iman, dengan penyerahan seperti penyerahan seorang anak penurut, kita harus memandang kepada Allah, mengikuti tuntunannya, maka menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Itu makanya dikatakan oleh penulis kitab Mazmur dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan,
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan selalu tertuju kepada kehidupan kita. Tuhan selalu bersedia menunjukkan jalan yang Dia kehendaki kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh nats kita atau renungan harian kita di pagi hari ini. Kita harus mengikuti perintahnya melalui selalu kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Jikalau kita datang kepada Allah dengan roh yang rendah hati dan dapat diajar, bukan dengan rencana-rencana kita dan kehendak kita yang sudah kita buat sebelumnya, kita meminta kepadanya, tetapi dengan penyerahan, dengan kemauan untuk diajar, dan dengan iman. Maka penyerahan dengan kemauan untuk diajar dan dengan iman, maka kita mendapat kesempatan, kita mendapat janji Allah bahwa Tuhan bersedia menuntun kehidupan kita asal kita mau mengikuti jalan yang Dia tunjukkan. Tuhan Maha Baik, rencana Tuhan sangat baik. Tuhan menunjukkan jalan, satu-satunya jalan yang aman, yaitu menuruti apa yang dijalani oleh Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang menjalani jalan kesesakan via dolorosa. Yang walaupun jalan kesesakan atau jalan penuh penderitaan, tapi jalan Tuhan itulah jalan satu-satunya untuk memberi kehidupan kepada semua orang percaya. Bapa kita yang di surga adalah pemerintah kehidupan kita, dan kita harus tunduk kepada disiplinnya. Kita adalah anggota keluarganya. Ia berhak atas pelayanan kita, dan jikalau kita salah seorang anggota keluarganya untuk melaksanakan jalannya sendiri, memaksa melakukan apa yang dia senangi, maka roh itu akan mendatangkan kekacauan dan keadaan yang membingungkan. Kita tidak boleh mempelajari jalan kita, tetapi harus mempelajari jalan dan kehendak Allah. Jalan yang kita tempuh itu, kita pastikanlah bahwa itu adalah jalan yang disukai oleh Allah. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat-Mu yang begitu besar. Tuhan, tolonglah kami untuk mengikuti jalan-Mu yang walaupun penuh dengan penderitaan. Tolonglah kami melalui tangan-Mu yang kuat itu, supaya iman kami selalu bertahan di dalam kasih-Mu. Tuhan, segala perbuatan kami yang kami lakukan, kami harus mempedomani apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bila kami berserah diri, bila kami merendah di hadapan-Mu, pasti Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.